welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hi guys, welcome back to church. Are you ready to praise Him? Come on! When I think about your goodness, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Tepuk tangan sama-sama, come on! So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. You make me come alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Katakan sama-sama. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Karena Kau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Say you are good. 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 You are Tepuk tangan good. sama-sama. Come on. Katakan sama-sama. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my
you. Everybody jump, jump. Say you are good. 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 Woo! Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Woo! We praise you, Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Katakan sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Katakan sama-sama. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu dari awal. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, Gilda. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Katakan sama-sama. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Yang percaya kalau buat Tuhan tiada yang mustahil. Katakan sama-sama. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time, come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo!
Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrow and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with precious the blood, precious blood Jesus of Jesus Christ. Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
Wear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Ooh. Thank you, Jesus, my Savior. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau tetap membuka tanganmu, hatimu, mengasihi setiap kami. Walaupun seringkali kami salah, seringkali kami gagal Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Thank you Jesus. Thank you Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan semuanya sehat, kondisi yang baik, dan semuanya siap untuk dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. Wow, nggak berasa kita sudah di penghujung tahun 2023, hari ini selesai, besok udah tahun baru. Wow, time flies so fast. Tapi aku juga mau say thank you buat teman-teman yang hari ini make time untuk beribadah. Aku mau kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. So, hari ini kita mau bahas tentang recap apa yang kita udah bahas di 3 minggu terakhir, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Aku percaya di recap ini teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru yang bisa menjadi bekal kita untuk kita bisa memulai 2024 dengan lebih baik lagi. So, aku mau recap dulu ya, sebentar ya, dari iman, pengharapan, dan kasih. Kemarin kita bahas tentang Natal. Natal itu bicara mengenai kelahiran Yesus. Yesus datang membawa iman, harapan, dan kasih. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya. Kalau kita menaruh iman kita kepada manusia, kita percaya kepada manusia. Kita menaruh iman kita kepada diri kita sendiri, berarti kita percaya kepada diri kita sendiri. Kalau kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu bukan sesuatu yang mudah, ada sesuatu yang beresiko. Maka dari itu kita mesti menaruh percaya kita pada sesuatu yang benar dan pada sesuatu yang tidak mudah berubah atau tidak berubah sama sekali, yaitu adalah Tuhan Yesus. Maka dari itu teman-teman, kita perlu menaruh percaya kita bukan kepada manusia, bukan kepada diri kita sendiri, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Di minggu selanjutnya kita bahas mengenai pengharapan. Terkadang habis kita percaya, kita punya ekspektasi adalah semua hal baik, diberkati Tuhan, sukses, berhasil, tapi terkadang di depan mata kita ada challenge, ada kesulitan, ada juga konsekuensi dari dosa, kesalahan yang pernah kita buat. Seakan kok Tuhan kenapa begini ya ikut Tuhan. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, ingetin lagi kalau di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Sesuatu yang kelihatannya sulit, selalu ada harapan untuk Tuhan tolong. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, selalu ada harapan untuk Tuhan Yesus tolong. Karena dalam nama Yesus selalu ada harapan. Keluarga yang nggak harmonis, ada harapan untuk harmonis. Nilai sekolah yang jelek, ada harapan untuk bisa lulus. Pertemanan yang tidak baik, yang dimana kita nggak punya teman atau kita mengalami dibully atau mengalami hal yang tidak enak, selalu ada harapan Tuhan akan tolong. So, selama Yesus masih ada, selalu ada harapan buat kehidupan kita yang percaya kepadanya. Lalu, iman, harapan, dan kasih. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada siapa dalam kehidupan kita? Ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan mengajarkan Tuhan adalah kasih. Kasih itu adalah Tuhan. Berarti waktu ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, berarti ada apa? Ada kasih dalam kehidupan kita. Tapi nggak cukup hanya kita punya kasih dalam kehidupan kita, tapi kita juga perlu untuk bisa
act it out, untuk kita put it into action. Karena kalau kita nggak put it into action, orang tidak akan pernah tahu ada kasih dalam kehidupan kita. So, minggu lalu kita belajar bagaimana kita jadi orang yang sabar, orang yang quick to listen, tapi slow to speak and slow to becoming angry. So, I hope you guys learn something dari tiga minggu itu. Tapi hari ini aku pengen bahas mengenai tentang ketiga hal ini di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Corinthians 13 verse 13. And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Mungkin teman-teman berpikir, dari faith, hope, and love, kayaknya semuanya penting. Tapi ada satu yang the greatest, yaitu adalah love. Teman-teman pernah berpikir nggak kenapa dari faith, hope, and love, dari iman, harapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Karena gini teman-teman, ada saatnya iman kita akan berakhir. Oh ya, kapan? Iman kita akan berakhir waktu kita berjumpa sama Tuhan Yesus. Waktu kita berjumpa sama Tuhan Yesus, kita tutup usia di bumi, masuk ke surga, ketemu Tuhan Yesus, iman kita sudah berakhir. Kenapa? Karena kita udah ketemu Tuhan Yesus di sana. Harapan kita pun akan berakhir. Oh, maksudnya gimana? Waktu kita mendapatkan apa yang kita harapkan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti udah dong, harapan kita terpenuhi. Berarti ada saatnya harapan itu berakhir. Tetapi kasih itu tidak berakhir, teman-teman. Kenapa? Karena waktu kita bertemu Yesus, waktu kita bertemu Yesus, kita pasti akan tetap mengasihi Dia. Kasih kita kepada Tuhan tidak berkesudahan. Ya iya dong, masa waktu kita ketemu Tuhan, oke ya, udah nggak mengasihi Tuhan lagi. Tidak, tapi mengasihi Tuhan itu terus berkelanjutan. Seperti kasih Tuhan buat kehidupan kita, tak berkesudahan. So teman-teman, dari ketiga ini, faith, hope, and love. The greatest is love. Maka dari itu kita perlu untuk bisa membangun love kita kepada Tuhan. Kenapa sih love is so great? Kenapa sih love is the greatest? Karena gini, love sustain our faith and hope. Love sustain our faith and hope. Faith itu ngomong soal apa? Percaya. Nah, waktu kita percaya, kita pun juga bisa percaya kok. Misalkan kalau kita beli makanan, kita bayar, ya kita percaya aja nanti pasti makanannya keluar kan. Itu juga percaya. Tapi kan waktu kita percaya sama orang yang jual makanan akan kasih kita makanan, kita nggak perlu mengasihi dia kan. Langsung kayak kita sayang-sayang orangnya yang jualan, nggak perlu, percaya aja gitu. Just percaya. Dan juga gini, untuk kita bisa berharap, kita pun berharap tanpa kasih pun juga bisa, teman-teman. Misalkan kita beli tiket nonton bioskop, kita udah beli tiketnya, waktu kita udah pegang tiketnya, itu kan kita berharap nanti misalkan nontonnya masih 4 jam lagi. 4 jam lagi kita nonton, harapannya adalah bisa nonton. Ya udah, kita kan nggak perlu bangun hubungan sama orang yang jual tiket bioskop kan. Tapi yang namanya kasih, kita bisa percaya tanpa kasih, kita bisa berharap tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa kita beriman dan kita berharap kepada Tuhan Yesus. So, love sustain our faith and hope. Waktu kita rasanya capek untuk percaya Tuhan, kok kayaknya nggak kejadian apa-apa, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Our love will sustain our faith. Mungkin apa yang kita harapkan, kok kayaknya Tuhan kapan ya jawab doa aku. Itu mungkin ada saatnya kita merasa kayak meragukan, kita merasa, iya nggak ya Tuhan, janji Tuhan digenapi nggak ya. But our love for God will sustain that hope. So love sustain our faith and hope. Jadi teman-teman, karena love itu grows over time, dan love itu sesuatu yang bisa kita bangun, maka dari itu aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa membangun kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. So, how to grow our love with Jesus? Ada 2 hal yang sini aku mau bagikan teman-teman. How to grow our love with Jesus. Yang pertama adalah we need to decide to love God.
Hey, teman-teman tahu nggak? Kalau love is a decision. Kasih itu adalah suatu keputusan. Mungkin karena teman-teman suka melihat film, suka dengar kata orang, kesannya cinta itu cuma karena suka-sukaan aja, karena feeling, karena misalkan ada sesuatu yang rasanya ada rasanya gitu. But no, love is a decision. Love is a decision. Love is never a feeling, it's a decision. Nah, teman-teman, maka dari itu karena kita tahu love is a decision, kita perlu mengambil keputusan untuk kita mengasihi Tuhan, teman-teman. Over time. Bukan rasanya hari ini lagi cinta Tuhan, besok lagi nggak cinta Tuhan. Tapi aku percaya teman-teman sekarang udah dewasa. No longer kids, tapi udah grown up. Dimana kita bisa melakukan sesuatu karena keputusan. Misalkan contoh gini, teman-teman pergi ke sekolah, nggak selalu karena happy mau sekolah kan? Tapi teman-teman pergi ke sekolah karena teman-teman memutuskan mesti belajar, memutuskan mesti bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik di sekolah. The same thing with our love to God. Love is a decision. Jadi kita perlu bangun itu dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, waktu kita beribadah. Ini menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. So, kalau kayak gitu berarti love itu kayak dipaksa dong, Kak? Enggak. Love is a decision, never a force. So, decisionnya apa? Untuk kita melakukan yang benar. Nah, mengasihi Tuhan itu ada ayatnya. Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Love the Lord your God. Bukan suggestion, bukan opini, tapi ini adalah perintah firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang mesti kita lakukan. So, aku mau ajak teman-teman, when we love God, bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita mengerti kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bangun hubungan? Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. So, teman-teman, decide to love God. Aku percaya teman-teman, waktu kita mengambil keputusan untuk bisa membangun hubungan sama Tuhan, mungkin awalnya kesannya kayak disiplin. Tapi waktu kita terus jalani ini, kita mengandalkan Tuhan di perjalanan kehidupan kita, mengasihi Tuhan, kita libatkan Tuhan, kita berdoa. Lama-lama kita akan mengalami, oh ya Tuhan tuntun aku. Oh ya Tuhan yang bicara sama aku. Oh ya Tuhan yang berkasih penghiburan. Sehingga our love with God, our love story with God itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup, yang bisa berinteraksi dengan kita. So, I challenge you guys. Faith, hope, and love. Love is the greatest. Love itu nggak langsung tahu ada love. Tapi it needs to be built. It needs to be invested. So, bagaimana cara kita invest? Adalah dengan cara kita berdoa, kita ambil waktu untuk beribadah. Love God, people. Love God. Aku mau ajak buat kita bisa mengasihi Tuhan menjadi satu pilihan kita. Alright? So how to grow our love with God? Yang pertama adalah decide to love. Yang kedua adalah connect with Jesus continually. So, we will be close to whom we pray. Waktu kita terus berdoa sama Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, our love for God, our love with God akan juga ikutan bertumbuh, teman-teman. So, pray every time. Libatkan Tuhan di setiap kondisi kita. Lagi di sekolah, lagi di rumah, lagi main. Aku gak akan pernah bosan-bosan untuk bisa ajak teman-teman libatkan Tuhan. Ajak Tuhan ngobrol. Tuhan doa sama Tuhan. Karena waktu kita berdoa sama Tuhan, kita akan dekat dengan kepada siapa kita berdoa. So, teman-teman, faith ada skalanya akan berakhir waktu kita ketemu Tuhan.
Hope ada kalanya akan berakhir waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. But love will never come to an end. Kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. So, we need to build our love for God dalam kehidupan kita. Karena aku percaya teman-teman, orang-orang yang membangun cinta akan Tuhan, hidupnya gak akan sama lagi. Hidupnya akan mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupannya. 2024, mungkin kita mendengar akan banyak kesulitan, akan banyak tantangan. Tapi waktu hidup kita mengasihi Tuhan, kita percaya hidup kita akan dijagai dan disertai oleh Tuhan. So, I challenge you guys, grow our love for God. Kita make decision, kita hidupi itu, dan kita akan mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin. So, ibadah kita hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan kita terima doa berkat yuk. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Kami mau belajar to grow our love for God. Karena kami tahu faith will come to an end. Hope will come to an end. Tapi our love never comes to an end bersama dengan Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua. Biar setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kebaikan Tuhan, sukacita, damai, pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama shout, Amen. So, happy Sunday everybody and see you guys again next week. Bye-bye.